Sulawesi bagi saya bukan hanya sebuah pulau belaka, karena di pulau inilah sebuah sejarah dan proses mutlak terbentuknya saya. Di pulau inilah kakek saya lahir dan dikebumikan, dan bahkan kedua kakek saya orang Sulawesi asli. Dan nama-nama besar di belakangnya menjadi saksi bahwa saya memiliki darah dari dua kerajaan yang ada di Sulawesi, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Halo teman-teman, hari ini gue lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatan ke Makassar, teman-teman. Jadi itu sama ibu gua, dan kemungkinan nyampe itu nanti jam 1 malam sampai di Makassar, teman-teman. Kita lagi ada di bandara mau ngambil koper kita tunggu dulu. Carrier gue mana, carrier gue? Jangan bilang ketukar sama orang, kocak. Nenek-nenek. Ya, di sini gue mau lanjut istirahat. Ketemu lagi besok ya teman-teman ya. Dan kesempatan inilah saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah Sulawesi. Saya dan ibu saya disambut dan dijamu dengan sangat baik oleh saudara dan kerabat saya di Maros, Sulawesi Selatan. Tidak lupa saya berziarah ke makam kakek saya. Sebuah pengalaman yang sangat mengharukan. Walau kami terpisah jauh antara Jawa dan Sulawesi, tapi masih mengalir darah yang sama, Bugis. Kakek ini paling ditakuti di sini. Anu tuh kayak porang. Kemarin ini banyak tanahnya orang beli 400. Dibeli sama rel kereta api 90.000. Ya, iya. Bener-bener ada. Malamnya kami diajak jalan-jalan ke kota Maros untuk kuliner malam. Tidak lupa untuk mencicipi coto Makassar yang menjadi khas kuliner Makassar. Di sini kami langsung akrab seperti sudah lama bertemu. Pagi pun datang. Saya dipinjamkan motor untuk memulai petualangan saya. Diawali dengan gunung dadakan yang saya pilih, Gunung Bawakaraeng.
Kita lagi ada di base camp Gunung Bawah Karaeng. Nah itu gue nitip motor di sana. Nah di sini itu di Gunung Bawah Karaeng itu ada 10 pos dengan puncak 2830 mdpl. Dan sini gue lewat jalur via Dusun Tasoso. Nah, kebetulan yang registrasinya nggak ada, jadi kita langsung naik aja teman-teman. Tapi kita udah izin sama mbak yang itu yang jaga parkir. Ya, kita lanjut jalan. Let's go. Luar biasa tempatnya. Keren. Gue dari perjalanan kemarin itu luar biasa, bagus banget. Jadi teman-teman yang kemari itu wajib banget kemari ke Gunung Bawah Karaeng, bagus banget di sini. Ini masih wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Ya, kita lanjut naik ke atas teman-teman. Kita sih langsung naik ke sini. Ke atas. Let's go. Sebelum pendakian ada baiknya gue berdoa semoga diberi keselamatan, kelancaran sampai dengan tempat tinggal, tidak kekurangan apapun, dan diberi kesehatan terus. Amin. Begitu berdoa dimulai. Ya udah selesai, lanjut jalan. Iya, jam 10.45. Ini kita mau OTW ke pos 1 teman-teman. Keren. Ini ngingetin gue sama Gunung Salak teman-teman. Cuma ini lebih tinggi, 2830. Koreksi kalau salah. Memang ini gunung pertama yang gue naikin di Sulawesi. Insya Allah besok ke Latimojong, doain aja. Semoga sehat selalu, amin. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak diinginkan. Ini menjadi pendakian gunung yang penuh dengan sejarah. Ya, karena memang kedua kakek gue emang dari Makassar, teman-teman, dari Sulawesi. Nah itu sepertinya pos 1 tuh. Kita baru jalan. Apa bukan? Itu ada shelter. Coba kita lihat ke depan. Untuk kondisi jalannya kayak gini teman-teman. Kita harus pinter-pinter nyari pijakan kaki. Untuk Gunung Bawah Karaeng ini ada 10 pos teman-teman. Jadi gue nggak tahu setiap pos berapa mdpl. Gunung Bawah Karaeng terletak di Goa, Sulawesi Selatan dengan ketinggian 2845 mdpl dan merupakan penghasil sumber air terbesar di wilayah Malino dan sekitarnya. Gunung Bawah Karaeng pun masih menyimpan banyak sekali misteri dan menjadi salah satu mitos yang sangat banyak di kalangan pendaki gunung yang berada di Sulawesi, dan ini disebut dengan Gunung Keramat.
Dari titik awal pendakian, saya sudah merasakan ada sesuatu energi yang sangat berbeda dibandingkan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Bahkan Gunung Lawu sekalipun. Tidak heran gunung ini dicap sebagai gunung yang angker di Sulawesi. Ya, sekitar berapa? 10 menit jalan dari base camp. Kita masukin kawasan hutan, teman-teman. Di sini ada rimbun. Awas hati-hati karena kemarin hujan kayaknya. Jadi agak licin. Sekitar 15 menit jalan dari base camp, kita sudah sampai di pos 1. Ini area pos 1 Gunung Bawah Karaeng. Mantap. Gue langsung mau ke pos 2. Lanjut. Luar biasa. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini hari Rabu, otomatis Gunung Bawah Karaeng sepi. Tadi aja ada di buku gue ngeliat registrasi itu ada tim yang naik di tanggal 25 dan tanggal 28 dia mau turun. Itu kelihatan jelas di bukunya, tapi nggak ada penjaga, teman-teman. Jadi gue cuma lihat buku daftar log booknya doang. Nah, dari sini kita kayaknya ngelewatin sawah nih. Kemana nih? Oke, gue mau observasi dulu. Oke, teman-teman. Dan kejadian tidak diinginkan pun terjadi. Saya tanpa sadar tersesat. Saya malah melipir ke kiri mengikuti aliran air, dan saya baru sadar setelah sampai di rumah. Ternyata dari awal sebelum pos 1, saya sudah salah jalur. Pelajaran penting pun saya ambil di sini. Jika dirasa sudah tidak ada jalur, lebih baik mundur. Jangan terlalu pede jika kita berada di jalur yang benar, yang justru bisa menyesatkan kita jauh lebih dalam. Dan benar saja, pipa-pipa ini menuntun saya ke gunung yang bukan Gunung Bawah Karaeng, melainkan gunung misterius dengan ketinggian 2600-an mdpl, sekitar 5 bukit di sebelah kiri Gunung Bawah Karaeng. Dan gunung ini saya rasa tidak pernah didaki beberapa tahun ke belakang selepas pipa-pipa ini. Sudah tidak ada lagi jalur. Oke, teman-teman, kita ada di Curug. Nggak tahu ini pos berapa. Sepertinya gue salah jalur. Tapi kita nikmatin dulu air di sini ya, teman-teman. Ini indah banget ini. Dan ini berlumut. Entah ada orang yang kemari atau enggak, gue nggak tahu. Tapi keren sih ini.
mau minum dulu ya. Segar banget. Kelihatan. Oksigennya. Kalau oksigen gua nggak tahu. Tapi gua ngikutin aliran air. Ini nggak boleh. Coba kita ke atas ini teman-teman. Kali aja kita ketemu posnya teman-teman di atas. Mantap. Ya, let's go. Air lagi. Halo teman-teman, hari ini gua nggak tahu gua ada di mana. Soalnya dari pos 1 gua nggak ngeliat lagi, pos 2, pos 3 gua nggak ngeliat lagi. Sepertinya gua terlalu melipir, jadi gua salah jalur. Dan ini gua lagi mau coba nyerong ke kiri teman-teman. Parah sih, bener-bener nggak ada pelang atau tanda, jadi gue bingung. Gue takutnya ini bukan gunungnya karena gue muter-muter teman-teman. Parah. Tapi nggak apa-apa, nanti gue coba observasi lagi, siapa tahu gue langsung nemu posnya. Amin. Gue mau istirahat dulu di sini, mau minum, mau ngemil dulu ya. See you. Halo teman-teman, ini kacau. Sepertinya gua tersesat teman-teman. Amit-amit, jangan sampai. Fokus gua sekarang nyari jalur yang benar teman-teman, jalur yang tepat. Parah. Di sini gue mau istirahat dulu sebentar, makan cike. Kalau lagi kayak gini jangan panik, tetap fokus.
Bener-bener gue tadi kayak Spiderman teman-teman, merayap duri sana sini Ustaz. Sampai gue masuk ke ini apa namanya, terowongan, bener-bener tiarap. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengalaman gue. Udah, baterai juga udah mau habis. Mungkin gua lebih hemat baterai lagi ya. Nanti kalau udah ketemu jalur gue videoin. Nah, teman-teman, bye-bye. Saya pun sampai di puncak gunung misterius ini dengan ketinggian 2600-an mdpl. Saya tahu tidak ada sinyal di sini, tapi saya coba untuk share log ke kakak saya posisi saya saat ini. Siapa tahu terkirim. Dan sewaktu-waktu saya tersesat berhari-hari, ada jejak rekaman digital titik terakhir saya. Dan saya hanya membawa daypack yang isinya logistik, tanpa kompor, korek, alat penerangan, jas hujan. Hari pun mulai sore, hujan pun perlahan-lahan turun. Saya putuskan untuk membuat bivak dari daun untuk bermalam di sini. Baju basah, kaos kaki basah, hampir hipotermia saya di sini. Kesempatan hidup saya hanya 2%. 1%-nya doa ibu dan orang-orang yang peduli sama saya. 1%-nya semangat untuk tetap hidup. Sisanya mujizat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gunung ini gunung yang paling dingin yang pernah saya rasakan seumur hidup saya. Oke teman-teman, hari ini gue lagi ada di base camp yang ada di Tasoso. Gue udah habis turun dari pendakian, dan gue pastikan pendakian gue di Gunung Bawah Karaeng gagal total teman-teman. Kenapa? Karena gue melipir ke bukit yang ada di sebelahnya teman-teman, dan itu mengerikan sekali teman-teman. Dan ini hampir menewaskan gue teman-teman, dimana kemungkinan hidup gue cuma 2% teman-teman. Alhamdulillah gue masih bisa selamat. Sebagai bukti keganasan bukit yang ada di mana itu, bukit mana itu yang ada di sebelah Bawah Karaeng, Bukit Malino teman-teman. Nah, lihat ini hancur tangan gue teman-teman, mata gue bengkak, kanan kiri hancur, paha apalagi teman-teman tuh. Kenapa gue bilang hampir menewaskan gue teman-teman? Karena gue harus menuruni air terjun yang ketinggiannya bisa sampai 20 meter teman-teman. Ada 3 air terjun yang menurut gue sangat tinggi, itu 20 meter, sekitar 15 meter dan 10 meter. Dan itu benar-benar susah banget gue untuk turun teman-teman. Dan gue hampir terpleset, untungnya masih bisa dapat pijakan. Kalau enggak, dipastikan gue udah gak ada di dunia ini teman-teman. Ini sebuah pelajaran dimana gue bener-bener sangat terobsesi untuk naik ke Bawah Karaeng, yang mengakibatkan kecelakaan ini hampir terjadi teman-teman. Dan nanti pun seandainya gue tidak bernyawa di gunung ini, sangat repot teman-teman. Kasian banget ibu gue teman-teman, karena dia menunggu gue di Maros, dan tentunya sangat merepotkan untuk saudara-saudara gue di Maros teman-teman. Alhamdulillah gue masih diberi keselamatan teman-teman. Gila nih, bengkak tuh seperti dicakar-cakar teman-teman. Dan teman-teman, gue tidak membawa tenda teman-teman, dimana gue tersesat hampir 2 hari, dimana gue nggak bawa tenda, nggak bawa obat-obatan, nggak bawa balsem, nggak bawa minyak telon, nggak bawa flashlight, tidak bawa senter teman-teman, nggak bawa powerbank juga, dan handphone gue mati di sana.
kacau. Ini baru kali ini gue terbodoh yang pernah gue alamin, pendakian terbodoh, dimana gue tidak observasi ulang, dimana gue tidak lihat-lihat dulu untuk jalur pendakian lewat pendakian ini, Tesoso. Kacau. Dimana gue menebas hutan teman-teman, bener-bener menebas hutan, mencari jalan keluar. Dan gue turunnya itu bukan di tempat gue naik teman-teman, yaitu di sebelah sana, di ujung, dan itu di desa lain teman-teman, hampir puluhan kilometer dari sini. Itu yang membuat gue lama sampai turun lagi ke sini. Kacau banget. Parah. Dan ini perih banget teman-teman. Ini nanti gue akan foto untuk luka-luka yang gue alamin teman-teman. Kacau. Gue kapok gue untuk melakukan hal-hal bodoh lagi teman-teman. Dimana gue pun di sana pun tidur menggunakan bipak sementara yang gue buat dari dedaunan teman-teman. Nanti ada fotonya. Dan gue harus menuruni tebing-tebing yang sangat curam teman-teman. Dan itu kayak seperti curug yang sangat tinggi teman-teman. Seandainya handphone gue masih bisa merekam, gue akan rekam, karena memang tinggi sekali, hampir 20 meter teman-teman. Dan gue hampir putus asa di sana. Gue tidak tahu apa yang harus gue lakukan lagi. Dan gue coba untuk melipir, dan melipir pun gue hampir jatuh teman-teman. Maaf untuk pendakian Bau Karang, gagal teman-teman. Gue habis bersih-bersih dan gue habis mandi, tuh perih banget teman-teman. Nanti gue akan foto ya luka-luka gue yang gue alami teman-teman. Dan ini tangan pun banyak duri-duri teman-teman. Dan itu bukit benar-benar sangat rapat sekali teman-teman. Bahkan gue harus merangkak, harus tiarap, harus lompat-lompat, dan benar-benar itu sangat menyulitkan gue teman-teman. Karena di sana durinya banyak sekali teman-teman. Hampir ada 3 jenis tanaman yang berduri yang gue jumpai di sana, dan itu hampir ada berdekatan teman-teman. Parah banget teman-teman. Gue nggak tahu lagi apa yang gue harus lakuin teman-teman. Kebetulan di desa ini orangnya lagi pergi, dan gue lagi menjemur pakaian-pakaian gue. Gue nggak bawa jas hujan juga kemarin. Banyak hal yang tidak terduga teman-teman, dan banyak sesuatu yang berada di luar nalar teman-teman. Dan gue alhamdulillah masih bisa survive dan kembali lagi ke base camp ini teman-teman. Begitu aja teman-teman yang bisa gue dapat sampaikan, dan gue harap ini terakhir kali gue berbuat hal bodoh di gunung teman-teman. See you next time. Bye bye.